asrarnya mereka, rahasia-rahasia karomah-karomahnya mereka. Juga kepada orang tua kita yang telah wafat, mudah-mudahan Allah karuniakan harum-haruman di dalam kuburnya, Allah karuniai cahaya yang terang benderang, dan duduk-duduknya kita di sini mendapatkan pahala yang istimewa, dan pahala itu sampai kepada orang tua kita. Dan juga orang tua yang masih hidup, Allah karuniakan panjang umur, sehat afiat, diberikan keindahan hidup, kenyamanan, kelapangan ya, kesehatan ya, kemudahan segala urusannya, dan kita yang merawatnya juga diberikan kemudahan ya, keindahan, kebarokahan di dalam merawat orang tua ya, kesyukuran yang besar insyaallah. Dan kita yang hadir di sini mudah-mudahan dikaruniai Allah istiqomah ya, menuntut ilmu yang fardu ain ini, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita kemudahan untuk juga mengamalkannya ya insyaallah, biniyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sejatinya menuntut ilmu itu kita niatkan untuk mendapatkan ridho Allah, supaya kita selamat, supaya kita bahagia. Tapi ada syaratnya, tentu bukan hanya sekedar dituntut tapi diikhtiari untuk diamalkan ya. Kita semuanya berikhtiar semampunya. Kita memohon kepada Allah berkat guru-guru kita, ya Allah, setelah banyak yang kami pelajari bersama kita 1 tahun lebih ya di majelis ini, banyak sekali Imam Haddad membimbing kita, pelajaran-pelajaran, tuntunan-tuntunan untuk kita bisa amalkan, untuk kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pondasi hidayah itu adalah beramal kebaikan ya. Pondasinya adalah amal kebaikan supaya kita mendapatkan puncak hidayah, yaitu yang kita bisa rasakan kelezatannya, kelezatan beribadah, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu puncaknya ya, puncaknya. Sehingga senantiasa kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, itu batin kita merasakan terus bersama Allah, itu puncak hidayah. Nah, dasar hidayahnya kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menyebutkan bahwa dasarnya itu adalah perilaku zahir. Nah, kita dibimbing oleh Imam Haddad ini apa-apa yang harusnya kita lakukan. Oh, tafakur. Sekarang tema kita adalah tafakur di halaman 38 ya. Tafakur tentang kelalaian diri ya. Tafakur tentang kelalaian diri 38 dan 39 ya nanti ya. Dan hendaknya engkau bertafakur tentang kelalaianmu dalam beribadah kepada Tuhanmu. Ya. Satu yang ditafakuri tentang kelalaian kita beribadah. Yang kedua, kalau kita mau rincikan di sini, keberanianmu di dalam menentang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana kita berani menentang murka Allah? Kita berani menantang Allah Subhanahu wa taala dengan memasuki pintu larangannya. Bertafakur yang pertama, kita lalai di dalam ibadah. Kedua, kita berani di dalam kelalaian itu, kita sesungguhnya kita sedang menentang Allah ya, akan murkanya ketika kita memasuki pintu larangannya. Astagfirullah lana wa lakum. Maksudnya apa? Ketika kita sudah lalai akan perintah Allah, ya, berarti kita sudah memasuki pintu larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Haddad yang ditafakuri. Kita punya usia sudah 30 tahun, ada yang 30 tahun ya. Yang 30 tahun mana? Angkat tangannya. Yang 30 tahunan.
Yang 20-an tahun mana? 20-an tahun. Mana lagi? Yang 20-an tahun berapa orang? 20-an tahun. Yang 30-an tahun? Ya, mana? 30-an tahun mana orangnya? Yang 40-an tahun. Ya, 40-an tahun. Yang 50-an? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 60-an ada? 70 enggak ada ya? Enggak ada. 60-an sampai 60-an tahun ya. Nah, ini selama kita hidup sejak akil balik, kita ditafakuri ya. Itu yang secara global sepanjang hidup. Kira-kira kita ini menghitung diri ya, menghisap diri, apakah kita lebih banyak condong kepada ibadah ataukah berpuluh-puluh tahun ini banyak yang telah kita sia-siakan. Itu yang pertama secara menyeluruh. Ya, secara tulis sayang. Secara menyeluruh artinya sepanjang usia itu. Secara menyeluruh sepanjang usia ya, sepanjang kita dikasih Allah kehidupan ini dan terutama dari kita akil balik. Ya. Itu tafakur yang pertama. Tafakur yang kedua yang per 24 jam. Sehari semalam ya, 24 jam kita di Indonesia ya. Apakah di penghujung siang, sore hari, petang itu nanti, ataukah nanti di penghujung malam? Yang baru datang diulangi ya, diulangi. Silakan duduk. Baru sebentar ini. Halaman 38. Kita dianjurkan untuk bertafakur tentang kelalaian diri, spesifik tentang kita punya kelalaian diri atas perintah Allah, dan kemudian kita pada saat yang sama sesungguhnya kita telah berani melakukan penentangan kepada Allah ya, menantang Allah akan murkanya ya, dengan memasuki pintu larangan Allah. Yang kita tafakuri yang pertama, kita bagi dua. Yang pertama secara keseluruhan hidup sepanjang usia kita ya, dari usia akil balik berapa puluh tahun kita sudah hidup gitu. Kalau sekarang usianya 40 tahun berarti 40-an tahun berarti sudah kurang lebih 30-an tahun berjalan sejak balik ya. Sejak akil balik itu, apakah kemudian di masa-masa itu kita telah banyak yang dilakukan itu adalah dalam rangka ibadah kepada Allah ataukah yang sia-sia? Contoh. Sudah berapa lama sih kita belajar yang bujur-bujur? Ya, yang sungguh-sungguh berniat dari rumah, berniat ya Allah, ulun menuntut ilmu, betul-betul meniatkan karena ridho pian ya Allah. Dan ulun bersungguh-sungguh menuntut ilmu dengan membuktikan ulun ada mencatat, ulun ada merekam, ulun ada mendengarkan, ulun ulangi lagi, ulun kaji ulang lagi. Lalu ulun berikhtiar ya Allah, berkat guru-guru ulun ya Allah,
berkat Rasulullah ya Allah, mengharapkan ridho pian, pertolongan pian ya Allah, untuk ulun bisa amalkan apa yang ulun pelajari. Nah, yang model begitu tuh menuntut ilmunya tuh sudah berapa lama? Tertawa Bu Erna. Sepanjang yang berapa puluh tahun tadi, misalnya itu satu contoh di dalam menuntut ilmu misalnya. Karena kita beribadah itu tidak mungkin tanpa didasari ilmu. Sedangkan kita menuntut ilmunya sejak umur berapa? Yang kita betul-betul sungguh-sungguh ya, belajar sungguh-sungguh. Nah itu kita tafakuri ya. Kita tentu ujung-ujungnya memohon ampun kepada Allah, dan kita tidak mau lagi menyia-nyiakan waktu kita ya, yang tersisa karena telah banyak Allah kasih kepada kita. Itu secara global, secara umum ya, secara umum. Paham ya? Saya pelan-pelan kasih taunya ya. Yang kedua secara per 24 jam. Per 24 jam. Lebih khusus. Ada 2 waktu yang guru-guru kita, para ulama memberikan petunjuk kepada kita. Pertama di akhir siang, yang kedua di akhir malam. Atau di waktu petang dan di waktu sebelum terbit fajar. Tulis ya, sebelum terbit fajar. Paham ya waktunya ya? Itu dalam waktu 24 jam. Nah itu apakah di dalam waktu kita sepanjang siang itu apa saja yang kita lakukan nih? Memasaknya itu untuk apa kita memasak? Kesan makan supaya kita makan ini masak, makan, kita bisa kuat untuk beribadah ya. Semuanya dalam rangka ibadah itu keren. Mandi juga supaya segar badannya, supaya nyaman, supaya harum. Berpakaian untuk menutup auratnya kita, bukan untuk sekadar bermegah-megahan ya. Ada maksud ibadah di dalam itu semua. Ya, misalnya seperti itu. Sepanjang siang kita bisa menjalaninya dengan kebersamaan atas petunjuk yang diberikan oleh guru-guru kita ya, sampai kepada Nabi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka di penghujung siang itu kita bersyukur luar biasa. Bukan karena kemuliaan diri kita, tapi murni karena pertolongan Allah. Kalau kita merasa bangga sepanjang siang itu sudah bisa ke majelis taklim seharian full umpamanya ya, tidak ada kewajiban-kewajiban itu yang terlalaikan, lalu kita bangga, maka salah. Mestinya kita tetap mengembalikannya kepada Allah, bahwa ini pertolongan Allah, kita bersyukur. Dan ibu kalau kita bisa merasakan kesyukuran itu dalam sedalam-dalamnya, kita tangis. Berterima kasih kita kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Berterima kasih kita kepada Rasulullah. Berterima kasih kepada guru-guru kita yang mengajarkan. Fatihah terurai, Fatihah terurai ucapan salam kepada baginda Nabi, terurai ucapan salam kepada guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Seharian itu kita diingatkan berkah nadrahnya daripada guru-guru kita. Bukan karena kemuliaan kita. Tapi kalau seharian itu kita lalai ya, maka kita memohon ampun. Kita meminta maaf kepada guru-guru kita. Guru, maafkan, belum kawa membanggakan pian dengan mengamalkan apa-apa ilmu yang pian ajarkan. Ya, minta ampun, meminta maaf. Itu pada hakikat terdalam ya seorang penuntut ilmu. Seperti itu. Belum sampai ke Rasul nih, baru ke guru. Kita belum bisa mengamalkan dengan sungguh-sungguh apa yang telah sampai ilmu-ilmu daripada guru-guru kita.
Jar kita dalam hati kita, guru maafkan ulun. Hari ini ulun belum bisa membanggakan pian. Ulun minta maaf, kita kasih Fatihah. Belum sampai ke Rasulullah, ya. Ke guru aja kita malu gitu. Nah itu keren banget. Tafakur yang seperti ini nih, Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi. Itu secara umum dan secara khusus. Sampai di sini jelas ya? Terus kemudian sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Ad-Dzariyat ayat 56. Artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Menyembah tidak sembarang sembah, ada perintah, ada larangan, dan itu semua telah disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna. Dan kemudian tidak semua kita mengetahui itu kecuali kita dengan menuntut ilmu apa yang telah tersampaikan oleh guru-guru kita. Mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Firman Allah Subhanahu wa taala menyembah. Satu, menyembah itu maksudnya adalah ada yang diperintah, ada yang dilarang dalam rangka penyembahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah itu ada perintah, ada larangan. Oke. Dalam penyembahan kepada Allah menjadi Abdullah ya. Abdullah ya, itu ada perintah, ada larangan. Tentu semua berhajat kepada menuntut ilmu. Tidak bisa kita tidak menuntut ilmu. Lagi firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dijaga Fatihah, dijaga ya. Dijaga di Quran surah Al-Mu'minun ayat 115. Ada? Nanti kalau Umi bacanya keliru yang di kitab ini tolong dikasih tahu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Betul? Surahul Azim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Artinya, maka apakah engkau mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi ada pertanyaan di dalam ayat ini, apakah kamu mengira ya kami menciptakan kamu, kata Allah, firman Allah, dengan secara main-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan. Maksudnya ini adalah sindiran kepada kita bahwa kita pasti akan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pasti akan mati dan akan mempertanggungjawabkan segalanya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi di dalam Quran surah Al-Infitar ayat 6. Ya, ada? Sudah? Al-Infitar ayatnya 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbika
rabbikal karim. Khalas bas. Suraqallahul azim. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apakah yang telah memperdayakanmu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, ya. Apa yang telah memperdayakanmu? Dan firman-Nya lagi, ini teguran Allah, ya. Apa yang telah memperdayakan kita? Di dalam surah Al-Insyiqaq ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik. Ila rabbik. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Shadaqallahul azim. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan bersungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Pasti akan menemuinya kembali. Ya, kita pasti akan menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Haddad sampaikan, tafakur seperti ini akan menambah rasa takutmu kepada Allah serta mendorongmu untuk mempersalahkan dan mengancam dirimu, di samping menjauhi kelalaian dan menambah kesungguhan, ya. Kita akan menyalahkan diri kita sendiri. Kenapa lajar? Kenapa aku dahulu kayak itu? Kenapa? Dan kita bergerak untuk memperbaiki diri. Mungal benar kalau jar ulun tuh bahari jar ustazah jar. Kada pintar benar ustazah bahari jar begini. Nang babaju nang sean aja sopan benar ulun usahanya itu. Itu babaju ulun bahari jar nang sini nang begini bagian bahari. Ya, waktu kita zaman jahiliyah kita nggak tahu karena kebodohan kita, ya. Kada tahu tuh pang ulun bahari ustazah azan apa biasa aja. Kada ada perintah sholat biasa tahu aja bahwa harus sembahyang, harus mengaji apa misalnya seperti itu. Masa lalu kita, ya. Masa lalu kita. La haula wala quwwata illa billah. Sehingga seberapa baik pun hijrahnya kita, kalaupun bisa disebut baik pada saat ini, ya, pada saat kita mulai mengenal Allah, mengenal Rasul lewat guru-guru kita tidak akan pernah sombong karena kita merasa di masa lalu kita begitu bodoh, banyak sekali kelalaian kita. Yang kalau itu dibuka aib-aib kita sama Allah, malu kita. Maka kita baca ratib, ya. Kita berdoa kepada Allah, ya satar, ustur aurati ya Allah, tutupi aurat ulun ya Allah. Masa-masa lalu ulun yang buruk-buruk ya Allah, yang kalau Allah buka malunya kita, ya. Mungkin kita nggak bisa lagi keluar rumah, nggak bisa lagi kita berhadapan-hadapan dengan orang lain kalau Allah buka segala aibnya kita. Naudzubillah min dzalik. Dan Allah hapus, ya, apa diratib? Ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna. Diratib poin keberapa itu? Lihat. Ya Rabbana wa'fu anna, duhai Tuhan kami, maafkan kami. Poin ke-15. Artinya apa sayang? Iya, maafkanlah ya Allah, hapuskan supaya itu nggak ada lagi. Ya, kita jangan dibuka lagi. Di dunia jangan dibuka, apalagi di akhirat malunya kita. La haula wala quwata illa billahil ali. Ya Rabbana wa'fu anna wa'fu alladzi kana min, hapus ya Allah.
catatan-catatannya juga hapus. Kami betul-betul bertaubat kepada Engkau. Kami ingin kembali bujur-bujur ya Allah, kami ingin bertemu dengan Engkau dalam keadaan yang selamat. Begitu ya. Lalai ya kita di masa lalu dan masa sekarang pun kita masih ada bermalas-malasan di dalam ibadah, padahal kita sudah tahu ya. Contoh kayak kita harus memperbaiki sholat fardu kita dengan sholat qadha ya, yang kalau nggak bisa tiap hari minimal seminggu sekali ya. Itu ada tips yang bagus sekali yang disampaikan oleh guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Abu Bakar Al-Attas ya. Ketika kita ingin melaksanakan sesuatu yang fardu terutama ya, yang wajib-wajib. Ibu nanti bisa rasakan ya, kalau kita mau sholat duha dengan sholat qadhaan, ibu ringan mengerjakan sholat duha ditimbang sholat qadha. Karena timbangannya sunnah dengan yang wajib. Qiyamul lail pun lebih mudah dikerjakan ketimbang sholat sunat 2 rakaat atau sholat apapun itu ketimbang ibu mengerjakan sholat qadha. Ibu bisa rasakan. Ya kawan-kawan di majelis sini semuanya bisa rasakan. Ya, bahwa karena nah di situ maksudnya apa? Supaya kita kalau kita bisa ngerasain begitu karena pahalanya jauh lebih besar. Karena pahalanya wajib. Maka ketika kita bilang ke hati kita saja, gak usah kita bilang dizahirkan, apalagi dizahirkan ya. Kita bilang nih nah kita bepandir seorang nih ya, bicara sendiri nih ke kita sendiri. Ujar kita, ya Allah ini berat sekali mengerjakannya, ini pasti pahalanya besar banget. Nah kalau sudah kita sebut pahala baik di dalam hati maupun di lisan, maka serta merta Abu Ya nih yang bilang ya, itu syaitan akan pindah, akan beralih. Karena syaitan sangat tidak suka mendengar kata pahala. Pada saat kita yang malas tuh, kita bilang pahala banget nih, kita berpahala nih. Kita berjuang nih, berpahala, kita berjuang untuk melawan itu kemalasan kita. Jelas gak? Jadi kalau kita malas ya, kita malas gitu ya Allah malasnya. Berangkat ke majelis taklim ya Allah beratnya batis nih. Kada berdiri-diri. Siap sudah? Kada juga berdiri-diri. Ya Allah ini nih, Allah ini mesti nih besar pahalanya nih. Besar pahala. Nah pada saat kita bilang pahala itu segera tuh hilang. Menjauh itu yang menipu daya kita. La haula wala quwwata illa billahil azim. Nah itu salah satu tipsnya. Kita bilang pahala karena syaitan, Abu Ya sampaikan syaitan tidak suka mendengar kata pahala. Ya, la haula wala quwwata illa billahil azim. Baik. 5:30. Ya. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan, wahai orang yang menuntut ilmu, engkau tidak akan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah ya kecuali ya dengan hati dan seluruh anggota tubuh di setiap saat ya, menyandarkan hati dan seluruh anggota tubuh di setiap saat itu mulai pagi hingga sore. Mulai engkau bangun tidur sampai tidur lagi. Menyandarkan hati dan seluruh anggota tubuh bersama Allah. Kata Imam Al-Ghazali. Dan itu tidak bisa dilakukan juga kecuali ya, kecuali. Ya, ini bahasanya beliau. Engkau harus bisa menjaga, dengarkan saja, tingkah laku zahir batin di hadapan Allah seperti layaknya seorang hamba yang hina, banyak melakukan kesalahan di hadapan raja yang gagah perkasa. Berusahalah engkau sekuat tenaga menjaga diri sehingga Allah tidak melihatmu menjalankan perbuatan yang Dia larang, dan usahakan pula engkau dapat menjalani apa yang Dia kehendaki. Dan engkau tentu tidak akan dapat berbuat yang demikian itu kecuali
jika engkau membagi waktumu dan engkau susun bacaan-bacaan, wiritan-wiritan, amalan-amalan mulai pagi hingga sore. Oleh karena itu, perhatikanlah perintah-perintah Allah, baik yang sunnah maupun yang wajib untukmu, mulai bangun sampai engkau tidur lagi, disusun. Contoh, ada perintah kita bertafakur sebelum terbit fajar, ya. Kita beristighfar di situ. Subuh tadi, contoh. Bangun kita sebelum terbit fajar atau setelah terbit fajar? Gak usah dijawab. Contoh ya, jawab masing-masingnya. Kalau kita bangunnya setelah terbit fajar, artinya sudah azan, ya. Kita sesungguhnya kalau mau jujur, kita sesungguhnya, waduh wajahnya tegang semua. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi, telah lalai. Termasuk kita sebagai kita mengaku menuntut ilmu, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita lalai. Kalau mau jujur, ya. Bangun tidur, apa yang kita lakukan? Apakah kita sudah bilang alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur? Ya. Apakah kita ada beristighfar di situ? Apakah kita ada sholat witir di situ? Itu baik yang sunnah maupun yang wajib. Kalau kita mau jujur, hanya 1 jam pertama tuh ya, di 1 jam pertama bangun tidur, lalai sudah kita. Setelah itu lagi, apa yang kita lakukan? Meskipun Bu, jangan kita berpikir ibadah itu murni sholat, mengaji dan wirid-wirid, bacaan-bacaan, betetapas misalnya ya. Itu kan untuk kebersihan kita. Ya Allah, betetapas supaya ini tidak jadi penyakit. Kalau ulun pakai lagi nanti jadi penyakit. Bau, orang-orang sekitar kita juga tidak nyaman menciumnya, aromanya. Ya, kita cuci, ini ibadah. Ya. Ini kan bersama Allah tuh beribadah, ya. Saya bisa berjam-jam tuh mencuci tuh karena hari panas. Ya, saya mencuci pakai kucek ya, Itu ibadah ya. Kita lihat mana-mana yang kotor ya, mana-mana. Ya Allah, di dalam kita mencuci itu kita masih bisa berzikir kepada Allah. Ya Allah, ketika ulun mencuci yang kotor-kotor ini semua, mudahan pian mencuci juga kotor-kotornya ada di dalam hati ulun ya Allah. Bisa nggak begitu? Bisa sayang, nanti dicoba begitu. Nabi SAW mencuci pakaiannya sendiri. Atas alasan itulah ulun sampai hari ini ulun itu paling anti kecuali daruri banget untuk dicucikan oleh orang lain. Ya, saya cuci pakaian saya sendiri. Saya pisahkan antara yang dalam-dalam dengan yang di luar. Karena khawatir kalau tercampur yang di dalam-dalam itu dengan yang di luar, kita ada najis yang keluar daripada pakaian dalam kita. Lalu kemudian kita misalnya kita gabungkan jadi satu dengan pakaian yang luar, ya itu bisa jadi nanti jadi najis semua. Ya, di situ saja ibadah kita pisahkan, jangan pecol, ya dilepas jadi satu lawan yang di dalam tadi dibuat, umpamanya mesin cuci umpamanya atau baskom umpamanya. Siapa yang dulu begitu yuk? ya itu nggak bisa kita pisahkan karena kita ada ilmu, kita sedang mengamalkan ilmu itu ibadah di dalam toharah, karena pakaian yang kita gunakan di dalam sholat kita, di dalam kita berzikir, di dalam kita berdoa, bermunajat kepada Allah itu harus yang suci. Ya, begitu contohnya. Ya, lalu apalagi berpakaian pun juga begitu. Tadi saya bilang niatnya untuk menutup aurat. Ya Allah,
memakai bedak ya, bagi yang pakai bedak nggak? Pakai bedak nggak ya? Bercermin nggak ke sini? Bercermin kalau kita ingin, karena kita ingin menghormati orang lain, jangan sampai jadi fitnah pas kita memakai apa-apanya tapi pirut-pirut umpamanya ya, ini pirut nggak? Kita bercermin ya, memakai lipstiknya, memakai celak matanya, kita supaya kita menghargai orang lain umpamanya begitu ya. Itu kan ada begitu, ada adab-adab begitu, adab-adab tata cara berwudu, tata cara mandi, tata cara bercermin, masuk masjid, adab mempersiapkan diri untuk sholat, ya, adab melaksanakan sholat, adab menjelang tidur, ya, adab-adab semuanya itu ada pelajaran-pelajarannya. Nah, mudah-mudahan ya dengan pelajaran kita hari ini, kita mulai dari sore, nanti pas petang maghrib atau pas itu kita bisa mulai maghrib, sebelum maghrib ya, itu kita sudah mulai menata kehidupan kita. Nanti di penghujung mudahan sebelum terbit fajar besok kita juga sudah bisa mengikhtiari untuk mengamalkan ini ilmu, bertafakur atas kejadian-kejadian, perilaku kita, amal-amal ibadah kita, apakah lebih banyak kita beribadah kepada Allah, untuk ridhoan Allah, ataukah untuk hanya sekedar manusia dan dunia dan sifatnya sementara ini dan sia-sia ya. Ulun minta ridho dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan insyaallah di pekan yang akan datang. Tafakur, apalagi? Tafakur di halaman 39, tafakur tentang kefanaan kehidupan dunia yang sementara ya. Begitu ya, kita banyak mengingat-ingat, mudah-mudahan Allah memberikan kita rahmat yang khusus untuk senantiasa dekat dengan Allah melalui Rasul lewat guru-guru kita insya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Aba Fatimah. Ya Aba Fatimah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Jaddal Hasan. Ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Jaddal Husain. Ya Jaddal Husain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Jaddal Zainab. Ya Jaddal Zainab. Assalamualaikum. Ya Assalamualaikum. Sayyidata Ya Sayyidata Fatimah binti Rasulillah. binti Rasulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Ummul Hasan. Ya Ummul Hasan. Assalamualaikum. Ya Ummul Husain. Ya Ummul Husain. Assalamualaikum. Ya Ummul Zainab. Ya Ummul Zainab. Assalamualaikum. Ya Ummul Mukminin. Ya Ummul Ya Mukminin. Sayyidata Ya Sayyidata Khadijah Khadijah binti Khuwailid. binti Khuwailid. Assalamualaikum. Ya Umma Ya Fatimah. Umma Fatimah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Umma Ya Umma Rasulillah. Rasulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sayyidata Ya Sayyidata Aminah binti Aminah Wahab. binti Wahab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Amiral Ya Mu'minin. Amiral Mu'minin. Ya Ali bin Abi Ya Ali Thalib. bin Abi Thalib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Abul Hasan. Ya Abul Hasan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Abul Husain. Ya Abul Husain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Abul Zainab. Ya Abul Zainab. Assalamualaikum. Ya Assalamualaikum. Ummat Muhammad. Ya Ummat Fi Muhammad. masharikil Fi ard masharikil wa magharibiha ard. Wa magharibiha. al-ahya'i minkum Al-ahya'i wal minkum. amwat Wal wa amwat. rahmatullah Wa wa rahmatullah barakatuh. wa barakatuh. Assalamualaikum. Ya Assalamualaikum. ahlal badar. Ya ahlal Assalamualaikum. badar. Assalamualaikum. Ya sayyidi Ya sayyidi Ubaidah Ubaidah bin Al-Haris bin Al-Haris bin Abdul Muttalib. bin Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahlal Uhud. Ya ahlal Uhud. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya sayyidi Ya sayyidi Hamzah bin Abdul Muttalib. bin Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahlal Baqi'. Ya ahlal Baqi'. Assalamualaikum. Ya ahlal Assalamualaikum. Ma'la. Ya ahlal Ma'la. Assalamualaikum. Ya ahlal Assalamualaikum. Hajun. Ya ahlal Wa Hajun. rahmatullah Wa wa barakatuh. rahmatullah wa La barakatuh. ilaha La illallah. ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. كلمة حق عليه نحيي وعنه نموت وعنه بعده إن شاء الله تعالى من الآمنين بسر نبي وآل نبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أول الأولين وآخر الآخرين ويا ذا قوة المتين ويا رحم المساكين ويا رحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat wal hayati wa ba'dal mamat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ngeri ya pengajiannya. Iya, betul-betul menyita emosi kita ya. Mudah-mudahan